Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan. Kondisi perasaan yang bisa saja saya kategorikan begitu sangat sensitif, marah, emosi, dan pembawaan tidak percaya terhadap berbagai orang. Kesensitifan itu muncul dari seseorang yang diberikan rasa kepercayaan, tetapi kepercayaan tersebut tidak bisa untuk dijaga. Kesensitifan itu timbul karena tidak ada keterbukaan dari orang yang diprioritaskan.
Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menjelaskan pihak lain. Tidak lain hanya untuk memikirkan apa antara untung dan rugi ketika ingin melakukan berbagai tindakan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan, saya kembali meminta tolong terhadap diri kamu. Next time, apa yang sedang kamu rencanakan, itu yang harus kamu prioritaskan. Apa yang menjadi beban dan tanggung jawab yang sedang kamu pikul, itu yang harus kamu utamakan. Tidak usah memberikan pemikiran kamu terhadap suatu pemikiran yang hanya untuk berfantasi, di mana fantasi itu tidak sama sekali membuat diri kamu mendapatkan keuntungan. Kamu harus fokus terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Jangan biarkan pemikiran kamu ini masih berpikiran begitu sangat overthinking. Biarkan pemikiran kamu ini memberikan suatu sinyal, agar sinyal itu membuat diri kamu semangat, walaupun memang situasinya diri kamu masih bersedih. Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan tadi, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu, dan saya hanya sekedar mengingatkan. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya rasa kartu ini berbicara terhadap diri kamu untuk mendapatkan suatu peluang. Ada peluang yang terbaik dalam waktu dekat ini akan kamu dapatkan. Dan ada satu tawaran dari seseorang yang akan diberikan terhadap diri kamu, di mana tawaran ini akan membuat diri kamu untuk melupakan kondisi pemikiran kamu, agar pemikiran kamu tidak lagi membayangkan bagaimana situasi di masa lalu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu yang saya pegang ini pun seperti mengharuskan diri kamu untuk memberikan kepercayaan terhadap potensi dan kemampuan yang kamu miliki saat ini. Kamu harus bisa memahami dulu di mana potensi dan kemampuan kamu. Kalau kamu sudah bisa memahami di mana kemampuan dan potensi kamu, itu akan mengarahkan posisi energi kamu menjadi energi positif. Ketika energi kamu sudah berubah menjadi energi positif,
pergerakan dari alam semesta pun akan mengarahkan kehidupan kamu menjadi yang lebih baik. Kalau saya ingin berbicara bagaimana situasi perasaan kamu, saya rasa situasi perasaan kamu masih bersifat sensitif. Tetapi saya tidak mau untuk membahas bagaimana kondisi perasaan kamu. Karena semakin kuat saya membahas bagaimana kondisi perasaan kamu akan kembali dan kembali dan kembali di dalam perkataan yang terluka. Daripada saya ingin membahas bagaimana situasi perasaan kamu, lebih baik saya membahas apa yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Saya tadi sudah mengatakan ada peluang yang akan kamu terima. Tidak usah diri kamu ini memasukkan satu pemikiran di dalam pemikiran kamu hanya untuk berfantasi yang tidak penting. Percaya saja terhadap potensi kamu, itu saja yang harus kamu lakukan. Itu. Karena selama ini kamu itu terlalu banyak fantasi. Kamu itu terlalu banyak imajinasi. Kamu itu terlalu banyak hayalan. Kamu itu terlalu banyak tindakan yang tidak wajar, tetapi semuanya tidak memberikan diri kamu keuntungan. Itu yang saya lihat. Benar atau tidak, ya semua kembali terhadap pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya. Tetapi itulah yang saya lihat. The Magician, kartu pertama. Kartu pertama The Magician. Tinggalkan pemikiran yang bersifat omong kosong. Tinggalkan pemikiran yang bersifat ilusi. Tinggalkan pemikiran yang hanya untuk membuat diri kamu melamun yang tidak penting. Kalau kamu memiliki kemampuan, salah satu contohnya entah mempercantik diri, ya percantik diri kamu. Kalau memang ada kealihan kamu di dalam satu bidang, buat kealihan kamu itu agar diri kamu bisa bahagia. Masih banyak urusan-urusan yang lain yang kamu lakukan. Bukan urusan yang tidak penting harus kamu urus, sementara urusan yang penting kamu tinggalkan. Enggak begitu konsepnya, Wak Geng. Pikirkan apa rencana kamu ke depan. Pikirkan masa depan kamu, pikirkan mental kamu, pikirkan batin kamu, pikirkan koneksi energi kamu terhadap anak. Tidak usah memikirkan manusia yang sudah pergi meninggalkan diri kamu. Itu kan keputusan dia. Itu kan hak dia. Kamu tidak bisa melarang. Tidak bisa kamu melarang seseorang kalau seseorang itu tidak mau dilarang. Giliran diri kamu untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan kamu. Tidak lagi bertanggung jawab terhadap kehidupan orang yang tidak penting dan tidak memberikan diri kamu keberuntungan. The Magician, Wak Geng. Ciptakanlah ide-ide baru dan ciptakanlah peluang-peluang baru di dalam kehidupan kamu selagi diri kamu yakin dengan kemampuan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Justice, unsur udara, berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini buat kehidupan kamu menjadi stabil. Buat kehidupan kamu menjadi seimbang. Buktikan terhadap orang-orang yang meremehkan diri kamu itu bahwasannya diri kamu bisa. Karena keluarnya kartu Justice ini masih ada karma positif yang akan kamu dapatkan kalau memang diri kamu mampu
untuk membatasi kehidupan kamu dari berbagai orang yang memberikan suatu hubungan toksik. Justice, wah geng, ciptakan dulu keadilan di dalam diri kamu ini. Di mana keadilan yang kamu ciptakan tersebut agar diri kamu tidak lagi untuk diremehkan, tidak lagi untuk disepelekan, tidak lagi untuk dimanfaatkan, dan tidak lagi untuk dimanipulatif. Sudah seharusnya berbagai pengaruh negatif itu kamu buang. Ada hasil yang akan kamu terima dari peluang kamu. Ada karma positif yang akan berbicara terhadap diri kamu kalau kamu bisa bergerak. Keluar kartu justice, bentuk keadilan akan kamu terima untuk mengubah kehidupan kamu. Saya berbicara seperti ini tidak ada mengkaitkan bagaimana manusia tersebut. Dan saya berbicara seperti ini bukan dalam arti ingin mengatakan bagaimana perasaan kamu, tetapi saya berbicara seperti ini atas dasar apa yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat memungkinkan diri kamu untuk merasa tenang. Muncul kartu The Star. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Star. Di mana kemunculan kartu The Star ini pun masih berbicara terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Star ini masih ada pembaharuan di dalam kehidupan kamu, masih ada rasa ketenangan yang akan kamu terima, masih ada harapan yang akan kamu terima, masih ada suatu kejelasan di dalam kehidupan kamu untuk mengarah terhadap kesempurnaan atau kesuksesan. The Star, wah geng. Kalau kartu ini sudah keluar, kartu ini adalah ujung tombak di dalam kartu tarot. Kalau kartu ini keluar, itu akan terjadi dan itu akan kenyataan. The Star, karma positif. Ini, kamu harus yakin, tanamkan di dalam pemikiran kamu bahwasannya saya akan sukses, saya akan ada kehidupan baru. Itu saja yang harus kamu tanamkan. Saya lelah, saya capek kalau tiap hari hanya untuk membahas mengenai perasaan manusia tersebut, manusia itu, dan pihak ketiganya. Saya merasa lelah. Itu saja akan kembali topik-topiknya. Itu makanya saya terkadang bingung mengambil kartu ini. Tujuan ingin membahas diri kamu, tiba-tiba kartunya keluar mengenai manusia tersebut. Ketika membahas manusia itu secara personal, tiba-tiba kartu kamu yang keluar. Membingungkan. Makanya untuk kali ini saya tidak mau membahas bagaimana manusia itu, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia rencanakan, itu urusan dia, tanggung jawab dia. Toh juga terhadap diri saya tidak ada faedahnya, terhadap diri saya tidak ada keuntungannya. Toh juga saya tidak mengenal siapa orang yang pernah menjadi bagian kehidupan kamu. Lebih daripada saya membahas manusia itu, lebih baik saya membahas diri kamu. Karena diri kamu ini sangat susah untuk dikatakan. Diri kamu ini sangat susah untuk diarahkan dan diberikan motivasi. Pasti nanti ujung-ujungnya kamu akan memberikan komentar terhadap diri saya
yang aneh-aneh. Kenapa harus membahas masa lalu, Kak? Kenapa harus membahas yang ini, Kak? Kenapa harus membahas begono, Kak? Kalau dari pergerakan energi kamu saja masih mengingatkan bagaimana situasi di masa lalu, apakah kartu itu akan berbicara mengenai masa depan? Tidak. Tidak, Wage. Karena siapapun yang menjadi reader tarot, kartu pertama, kalau kartu itu tidak sesuai dengan pergerakan energi kamu, pasti sangat sulit untuk dibicarakan. 3 kartu yang saya pegang ini berbicara secara positif. Ada peluang, ada kesuksesan, ada karma positif. Muncul kartu judgment. Kata judgment, kebangkitan dari situasi kematian. Saya rasa 4 kartu yang saya pegang ini tidak ada berbicara mengenai hal negatif terhadap diri kamu, Wak Geng. Karena memang kartunya sama-sama bagus. Apalagi keluar kartu judgment, kebangkitan dari situasi kematian. Berarti kehidupan kamu akan murni kembali, kehidupan kamu akan menerima awal, kehidupan kamu akan mendapatkan suatu transisi untuk menikmati kehidupan baru. Muncul kartu The Temperance. Unsur api berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance ini, saya rasa orang yang selama ini meremehkan diri kamu akan meminta maaf dan hubungan itu akan rukun kembali dan akan ada yang namanya keharmonisan. Semua orang yang menganggap diri kamu negatif di masa lalu satu persatu akan datang. Akan datang dan meminta maaf. Atau mungkin sudah terjadi terhadap diri kamu yang dimana satu persatu sudah meminta maaf tetapi diri kamu sangat sulit untuk memaafkan. Muncul kartu The World. Keluar kartu terakhir, kartu The World. Di mana kemunculan kartu The World ini, kartu yang berbicara mengenai suatu kesuksesan. Pas kartu terakhir yang keluar adalah kartu The World. Karena kartu The World ini sebagai kesimpulan saya, ingin saya katakan masih ada suatu penghargaan yang akan kamu dapatkan. Penghargaan yang saya kategorikan tadi sesuai dengan kartu pertama yang keluar. Peluang akan kamu terima. Satu kartu yang saya pegang ini, The Temperance, ini masih mengarah terhadap kejadian di masa lalu, yang dimana kejadian di masa lalu itu akan datang dan akan meminta maaf terhadap diri kamu. Saya tidak bisa memastikan siapa seseorang yang akan meminta maaf, tetapi semua orang yang telah meremehkan diri kamu satu persatu akan meminta maaf. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya ambil ini. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, kalau perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau tidak, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja perkataan saya ini tidak penting dan tidak berfaedah. Jangan terlalu diambil serius. Kehidupan sudah ribet, jangan ditambah-tambah ribet lagi. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.